Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Mahbub dari manajemen kelas K1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis sesuai yang diperintah. Jadi, apa itu bisnis? Ada beberapa pengertian bisnis. Ada dari para ahli dan ada yang disimpulkan dari saya sendiri. Hanya belum disimpulin. Menurut Griffin dan Albert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan keuntungan. Ada lagi menurut Merriam-Webster adalah segala kegiatan pembuatan, jual beli, konsumsi yang ditukarkan dengan uang atau kegiatan kerja yang merupakan suatu pekerjaan dan jumlah kegiatan tersebut terselesaikan oleh sebuah perusahaan, pabrik, atau toko. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian bisnis oleh para ahli. Tapi menurut saya bisnis adalah pembuatan sebuah produk yang nanti akan dipasarkan dan dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi itu bisnis. Apa itu bisnis? Jawabannya tadi. Jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis ada banyak kalau dibagi-bagi di zaman sekarang. Tapi kita lihat dulu jenis bisnis yang sudah orang ketahui banyak. Pertama, jenis bisnis barang atau manufaktur. Jenis bisnis manufaktur itu banyak sekali, contohnya ya kayak pabrik mobil, pabrik motor, pabrik snack-snack jajanan 1000-an, 500-an, itu udah masuk manufaktur. Bisnis manufaktur ini memiliki aktivitas produksi barang baku yang mentah atau terdiri dari beberapa komponen kemudian dijadikan produk baru. Bentuk, fisik, nilai gunanya bertambah. Jadi semakin untung lagi kalau dijual. Terus ada bisnis jasa. Di sini digambar contohnya bisnis jasanya itu pengiriman paket barang. Nggak tahu ini merek apa. Tapi ada lagi bisnis jasa-jasa lain kayak laundry, apalagi ya, konsultan. Bisnis jasa ini nggak menjual barang, tapi menjual tenaga. Betul Mas Anang? Ada cengkirip. Bisnis pengecer dan distributor. Nah, ini bisnis rakyat sekali. Kalau di contoh lihat di gambar, ini ada orang jualan Pertamini. Nggak tahu ini diperbolehkan atau enggak, tapi dia mengecer bensin yang dibeli dari suppliernya pasti Pertamina. Dia ecer, dijual di pinggir jalan. Di belakang-belakangnya juga itu ada yang jualan gorengan, ada warung-warung. Tetangga saya juga buka warung, itu termasuk bisnis pengecer. Ada lagi pengecer yang besar dan pengecer kecil juga ada. Kalau pengecer besar lebih ke arah grosir begitu. Nah, bisnis finansial tuh bisnis yang mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi dan pengelolaan modal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk nantinya mendapatkan bagi hasil dengan pelaku usaha. Contoh paling bagusnya bisnis finansial itu bisnis asuransi, bisnis jual beli saham, nggak tahu juga, bisnis perbankan. Karena kalau asuransi kan kita memberikan modal ke perusahaan asuransi, perusahaan asuransinya ntar investasi uang kita ke sektor-sektor lain. Jadi ntar kalau kita sesuai perjanjiannya gimana gitu ya, tergantung asuransinya juga. Perbankan juga sama, kita minjem uang, mereka dapat untung dari bunga, dapat untung juga karena mereka
investasiin ke yang lain. Jadi intinya ya, bisnis finansial itu ngolah duit lah gitu. Terus ada bisnis pertanian dan pertambangan. Bisa dilihat itu bisnis pertambangannya bukan di Indonesia pastinya. Batu bara. Tapi masih banyak bisnis pertambangan selain batu bara. Ada bisnis apa emas atau pertambangan lain. Pak Bu. Terus bisnis pertanian mana pertanian? Bisnis pertanian lebih nggak mengarah ke usaha mengelola tanah menjadi tanah yang lebih produktif dan menghasilkan produk organik seperti tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena keperluan padi, keperluan beras, sayur-sayuran sangat tinggi di bisnis ini pertanian. Terus ada bisnis informasi. Bisnis informasi itu intinya perusahaan ngejual data pengguna atau informasi-informasi seperti perusahaan-perusahaan TV yang paling terkenal Google. Google ini jual informasi di mana-mana. Buat teman saya bilang siapa yang megang informasi dia yang menguasai dunia. Bener? Oh enggak. Kenapa Google bisa jual informasi? Jelas. Kita terikat ya, kita beli HP, terus kita buat Google, email Google. Itu kita udah beri informasi ke mereka. Ntar mereka jual ke yang pengen ngiklan sama Google. Terus masih banyak lagi sebenarnya Google ya ngejual informasinya. Makanya mereka bisa sukses sekali. Cuma gara-gara jual data informasi pribadi kita. Jadi nggak ada privasi di Google. Bener? Nggak sengir. Bisnis utilitas yang paling jelas ya rata-rata ya BUMN, PLN, PDAM, perusahaan gas negara. Karena ini menyambung-nyambungkan listrik, menyambung-nyambungkan air, menyambung-nyambungkan gas. Masing-masing lah. Masing-masing macam-macam. PLN dengan kabel bawah tanah atau tiang listrik disambung-sambungkan nyambungin ke rumah warga dapat listrik. PDAM pakai pipa air dari sumber mata air dikirim ke rumah-rumah warga lewat pipa-pipa kecil-kecil, akhirnya masyarakat dapat air tapi gak gratis, bayar. Sama yang lain juga. Terus bisnis properti real estate, maaf gak ada gambarnya. Bisnis properti atau real estate merupakan kegiatan yang akan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, membagi properti ya misalkan bangunan gitu disewain jadi kos-kosan atau enggak dijual beli tanah luas dikecil-kecilin dibangun rumah dijual rumah satu-satu, itu properti. Atau enggak beli apartemen yang banyak dijualin disewa-sewain, itu maksudnya real estate gitu. Dan terjadi di kota-kota besar ya, kalau di kampung-kampung sih jarang real estate, paling-paling rumah-rumah aja. Bisnis transportasi angkot, jadi bisnis transportasi itu kegiatan yang mendapat keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau penumpang dari lokasi yang awal sampai lokasi yang harus dituju. Bisnis transportasi kalau dalam dunia bisnis itu sebenarnya bukan hanya penumpang saja. Banyak perusahaan-perusahaan menyewakan truk-truknya ke perusahaan lain hanya untuk nganterin barang. Karena lebih mending nyewa truk daripada beli truk gitu kan. Supirnya juga belum dapat. Jadi lebih mending kalau di dunia bisnis lebih mending nyewa truk untuk nganterin barang. Lebih untung gitu.
Terus ada ruang lingkup kegiatan bisnis. Ini udah kerekam belum ya? Takutnya enggak lah. Pertama ada aspek produksi, aspek distribusi, terus aspek konsumsi. Kita geledah dulu aspek produksi. Jadi aspek produksi itu kegiatan yang mengelola bahan mentah menjadi bahan-bahan mentah, sumber-sumber ya apapun itu pokoknya mentah, diproduksi dan terciptalah sebuah produk yang mempunyai nilai guna lebih dan nilai fungsi lebih, ya entah itu bisa dimakan, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang membantu, ada yang dikonsumsi, ada yang diapain, terserah gitu ya. Yang penting ada nilai gunanya meningkat dan nilai fungsinya meningkat. Aspek distribusi adalah proses penyampaian jasa atau barang dari produsen ke konsumen mengantar barang atau jasa dari produsen ke konsumen bisa melalui email, bisa melalui transportasi, kalau misalkan jasa, kalau misalkan barang, pengendalian persediaan, pengemasan itu udah masuk distribusi. Terus aspek konsumsi, kalau misalkan produksi itu memberikan nilai lebih dan nilai fungsi, kalau konsumsi menggunakan nilai guna dan nilai konsumsinya. Jadi proses di mana produk itu nilai guna dan nilai fungsinya digunakan. Produk atau jasa, nilai fungsi dan nilai guna digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya yang membutuhkan, yang beli kan beda-beda produknya tuh dibelinya. Tergantung kebutuhan dia yang beli produk atau jasa yang mana, sesuai kebutuhan dia gitu kan. Jadi itu ada jenis ruang lingkup kegiatan bisnis. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu pertama dari segi, kalau dilihat dari segi pebisnis, kalau dari segi pebisnis jelas untuk mendapatkan keuntungan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, konsumen maksudnya, mendapatkan kesejahteraan secara finansial, mendapatkan lapangan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain, memperoleh harga diri, terus membantu kemajuan ekonomi masyarakat, mendapatkan citra baik di masyarakat, sebanyak lagi. Tapi kalau dilihat dari secara individu hampir sama sih, tapi lebih ke arah untuk memakmurkan keluarga, terus menjadi aktualisasi diri sendiri, mencoba hal-hal baru, mensejahterakan diri sendiri, tuh memanfaatkan waktu luang agar mendapatkan kesibukan, memiliki usaha sendiri, kayak dewek mangan apa suka-suka kalau udah punya duit gitu. Sistem perekonomian dan sistem pasar. Pertama ada dua sistem perekonomian besar di dunia ini ya. Salah satunya udah hancur. Ntar lo scroll. Nah, pertama sistem perekonomian kapitalis itu membebaskan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Apa maksudnya mekanisme pasar itu? Mekanisme pasarnya itu permintaan dan penawaran itu benar-benar tidak ada campur tangan pemerintah gitu. Jadi lu jual gue beli, kayak gitu terus. Dan monopoli di ekonomi kapitalis tuh banyak sekali dan mungkin. Terus ada ekonomi komunis di bawahnya. Apa itu ekonomi komunis?
Jadi faktor produksi, semuanya faktor produksi itu diatur pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Apakah mereka sejahtera? Tidak tahu. Karena komunis itu lebih menghayal daripada aktualisasi. Nah, muncullah setelah ada kapitalis dan komunis, muncul ada ekonomi campuran. Indonesia ini sebenarnya ekonomi campuran. Cuma nggak mau ngakuin aja, pakainya ekonomi Pancasila katanya. Karena seorang Indonesia jadi ya udah ekonomi Pancasila aja lah. Jadi merupakan campuran antara sosialis dan ekonomi kapitalis dan komunis digabungin jadi ekonomi campuran. Jadi mekanisme pasar masih tetap bebas. Mekanisme pasar masih tetap bebas. Tapi nggak semua kapitalis ini boleh menguasai pasar. Jadi ada batasannya, gitu, ada batasan mereka sampai mana, sejauh mana mereka tidak boleh memonopoli gitu kan. Kayak tanahnya nggak boleh sampai banyak. Terus aturan-aturan pemerintah harus diturutin. Di Indonesia kan kayak gitu. Selanjutnya ada sistem pasar. Lalu sabar. Nah, pertama ada sistem pasar persaingan sempurna. Apa itu sistem pasar persaingan sempurna? Adalah pasar di mana suatu industri terdapat sangat banyak pesaing, penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan itu bersifat satu, homogen, satu-satu aja gitu. Contohnya ya kayak sayur-sayuran, yang jual sayur-sayuran semua. Sayur-sayurannya mungkin lebih spesifik gitu, bawang atau singkong atau pete. Jadi dan itu sifatnya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu bukan pasar yang menurut saya bagus. Terus selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, ini juga kurang bagus juga. Jadi pasar di mana produk atau industri terdapat sebuah perusahaan dan produk yang tidak bisa diimitasi oleh perusahaan-perusahaan lain atau pesaing-pesaing lain. Jadi bener-bener dia yang punya gitu. Kang Dua Jagat deh kayak. Contohnya PLN, perusahaan negara ya PLN. Siapa yang bisa imitasi? Kalau PLN juga kan emang tanggung jawabnya nyoba apa mendistribusikan listrik. Terus PT KAI. Di sejauh ini nggak ada perusahaan kereta selain PT KAI kan. Terus PDAM masih banyak gitu. Rata-rata perusahaan BUMN. Terus pasar persaingan monopolistik itu salah tulis. Nah ini lalu ini pasar yang lumayan bagus karena di sini pesaing-pesaing penjual memproduksi barang yang berbeda-beda. Kayak misalkan jajan es gitu. Itu merek es banyak banget. Tapi mereka nggak bisa memonopoli gitu. Karena yang bisa menentukan apakah mereka memonopoli atau tidak itu masyarakat gitu. Apakah produk mereka layak untuk dimakan atau mereka layak untuk digunakan. Terus pasar selanjutnya itu pasar oligopoli. Jadi jadi pasar ini adalah pasar yang dimana produsennya itu sedikit, barangnya standar gitu, tapi tapi berbeda-beda bentuknya, fisiknya, dengan kemampuan menentukan harga yang kalanya kuat maupun lemah, biasanya memerlukan promosi. Jadi gimana ya contohnya pasar oligopoli ya? Barang yang beda. Jadi pasar oligopoli itu produsennya macam-macam, produknya
ini beda secara fisik beda. Harganya itu tidak jelas, ada yang kadang bagus, ada yang kadang jelek. Makanya di pasar oligopoli ini perlu promosi. Nah, promosi ini biasanya orang-orang penghubung antara produsen ke konsumen. Nah, ini disebutnya biasa tuh kalau nggak salah pengepul gitu, pengepul mereka mempromosikan barang, ngejual-jual. Jadi ya gitulah pasar oligopoli. Ya, sudah sampai sini saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya terlalu gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.